Ini malam bulan purnama nih. Iya. Ya, makanya pemerintah kasih kita libur panjang. Heeh. Tahu-taunya ada malam bulan purnama. Apa sih kaitannya kalau libur panjang dengan masa bulan purnama juga Gananto? Dia seringkali nggak mau memakai perasaannya gitu. Padahal bisnis tuh nggak mesti logika. Iya. Ya, harus juga dengan naluri yang kuat. Insting Pak ya. Insting. Kalau kita mau bicara hoki, Iya. Beatrice nih hokinya bukan main. Jadi kalau dia nih jadi pejabat, potensi dia untuk mendapati posisi tinggi itu sangat besar. Apakah akan bertemu dengan jodoh dalam waktu dekat? Ini yang nanya jodoh ini dari tadi itu udah 2 ya. Ini yang ketiga nih. 3 Pak. Dan ketiga-tiganya apinya 3 kali lipat. Wah. Semua tiga-tiganya sama. Kalau dari hitungannya buat Anastasia tuh malah udah keliwat 2 tahun yang lalu itu ada jodoh yang bagus banget. Siapakah dia Pak Kang? Eh, ya tapi itu Anastasia yang tahu lah. Sio ayam itu kan lagi ciong, memang banyak gangguan, tapi belum tentu nggak ada pemasukan yang baik. Bukan berarti nggak ada keberuntungan. Oke. Jadi Ibu Esther harusnya kan menghitung berapa jumlah nilai keberuntungannya di tahun ini. Itu ada tertera di buku. Jadi kalau tadi Ibu Esther mengatakan bahwa bagaimana derita saya, kita kan nggak mengharap adanya derita itu. Betul. Ya justru dengan adanya panduan tadi, kita berharap segala derita tadi nggak akan terjadi, bisa disingkirkan jauh-jauh hari. Dikala kita lagi ciong, feng shui itu bersifat menahan, jangan sampai kita mengalami kejatuhan. Ada satu mitos malam bulan purnama. Kalau malam bulan purnama, ada satu bule Belanda dulu bilang, jangan pernah berburu kancil di malam bulan purnama. Iya. Kenapa? Tahu nggak? Karena semua makhluk hidup libidonya meningkat. Oh. Nah kalau kancil yang jumlahnya terbatas itu diburu, maka dia nggak akan beranak pinak, akan kemudian habis dong. Iya. Besok anak cucu nggak tahu lagi Betul. yang mana itu kancil gitu. Oke. Nah manusia pun libidonya meningkat. Selamat malam, apa kabar sahabat Sonora semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Saya Anto pada malam hari ini kembali hadir di acara Feng Shui bersama dengan Kang Hongkian untuk edisi Jumat 30 Oktober 2020. Oke, langsung saja kita akan jumpai Pak Kang Hongkian yang sudah tersambung malam ini. Selamat malam Pak Kang, apa kabar? Selamat malam juga Gan Anto. Kabar baik tentunya, selalu always. Selalu always sehat Pak Kang ya? Oh selalu, apalagi kita masih mengingat nih, diri kita ini ya masih muda. Yang pasti. Apalagi kalau berapa puluh tahun yang lalu gitu kan. Nah karena kita masih merasa muda, tentu kita masih ingat dong 2 hari yang lalu nih perayaannya. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Betul. Boleh kita ucapkan ya. Ya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah air. tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia dengan ini mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia tentunya. Itu harus kita terus gelorakan dan terus dong ya. Walaupun usia kita terus bertambah, kita masih harus memiliki jiwa sebagai pemuda. Betul. Ya, sumpah daripada pemuda harus terus bergelora, dan kalau kita dibutuhkan oleh negara, kita harus siap untuk itu. Setuju, termasuk berkorban di era pandemi COVID-19, pakai masker, jaga jarak, betul cuci dong. tangan. Kalau itu bukan berkorban, itu namanya juga menjaga keselamatan kita demi
keamanan bangsa. Betul Sehingga sekali. dengan demikian kita bisa berbisnis dengan baik. Nah, itu dia. Ya toh? Dan apalagi kita mengingat kemarin kita baru saja merayakan Maulid Nabi Muhammad. Selamat untuk mereka yang memperingatinya. Ya. Ya, mudah-mudahan ya segala sesuatunya menjadi jauh lebih baik buat nusa dan bangsa kita ini. Itu harapan kita bersama, Pak. Iya, dan terlebih lagi nih, juga Gan Anto. Heeh. Ini malam, Ya. ini malam bulan purnama nih. Iya. Ya, makanya pemerintah kasih kita libur panjang. Heeh. Tahu-taunya ada malam bulan purnama. Apa sih kaitannya kalau libur panjang dengan masa bulan purnama juga Gananto? Apa tuh, Pak? Nah, di malam bulan purnama itu asmara membara juga kan. Wow. Nah, makanya pemuda dan pemudi yang kita harapkan menjadi tulang punggung bangsa harus Ya. berpikir baik. Nah, dalam kondisi di bulan purnama ini banyak godaannya loh. Godaan asmara, jangan bikin tingkah yang macam-macam. Ya karena apa? Satu hal yang perlu diketahui nih juga Gan. Kalau malam bulan purnama libido meningkat. Waduh. Bawaannya pengen cepet-cepet pulang nih, Pak. Nah, besok nih kan cabgonya nih, tanggal 15 bulan ke-9 kalender Imlek. Iya. Nah, bagi pemuda-pemudi kebetulan lagi libur panjang, jangan disia-siakan. Waktunya Anda nih. Dan bulan ke-9 ini Iya. berdasarkan analisis feng shui, ya, berdasarkan analisis show, memang bulannya asmara. Wah, Bagi apalagi mereka yang pengantin selama baru ini, nih, Pak Kang ya, pas banget ya. iya, sahabat Sonora kan selama ini selalu bertanya nih, Iya. bagaimana jodoh saya Pak Kang? Heeh. Nah, ini kesempatan jadi sia-siakan. Betul. Lagi liburan, ya lagak lirik juga boleh lah, asal tahu diri gitu. Tahu batas. Jangan yang udah berkeluarga juga ikut melirik. Waduh, Jangan. hati-hati. Bakyak melayang nanti. Itu dia. Buka mata, buka hati juga, Pak Kang ya. Betul sekali. Ya. Ini termasuk soal jodoh yang ditanyakan oleh Sudewa nih, Pak Kang. Ada apa tuh Sudewa? Sudewa ini lahir tanggal 2 bulan 4, Pak. Oke, Tahun 1989. sebentar. Ada Sudewa, Sudewa cowok dong ya? Cowok, Pak. Iya, kalau lelaki, kalau perempuan Sudewi ya. Iya. Sudewa Tanggal 2 bulan 4, Pak. tanggal 2 bulan 4 Tahun 1989. 1989 Pukul 16:30 pukul 16 lewat 30 menit, Pak. lewat 30 menit. Ya. Oke. Masalah jodoh saya gimana nih, Pak Kang? Lah, tadi baru kita bahas. Jangan sia-siakan, apalagi Sudewa ini kan sionya ulang nih. Heeh. Kalau ulang nih, ya lagi bagus kondisinya. Wah, Peluangnya suka matok, Pak, ya? terbuka, bukan aja bisnis, peluang jodoh juga terbuka, ya. Oke. Nah, kemudian dia juga orangnya baik. Hmm. Jadi berkorban bolehlah gitu. Cuma sayangnya ya suka baperan dan kalimat manisnya tolong dikemas yang baik gitu. Ya, jangan segala-gala hanya berpedoman pada logika belaka. Kalau itu dilancarkan nggak mungkin lah lolos, apalagi di bulan yang satu ini. Tadi kita udah bahas tuh. Iya. Tapi kalau kungfunya masih belum jalan juga, mungkin ada kekeliruan penataan feng shui. Tolong Sudewa menyimak video mendobrak hambatan jodoh. Di sana saya jelaskan apa saja sih kekeliruan feng shui yang bisa menghambat hal tersebut. Tapi saya yakin buat Sudewa hal itu nggak ada masalah. Siap. Ini tahun yang cocok nih ya buat cari jodoh ya. Bukan hanya tahun yang cocok nih, bulannya masuk. Kalau pekerjaan dan kesehatan gimana, Pak Kang? Pekerjaan oke, tahun ini dia potensinya cukup bagus ya dibanding tahun lalu ya. Ini tahun dia meningkat
cukup signifikan, walaupun tidak tergolong signifikan banget gitu ya, tapi udah termasuk yang cukup baik lah ya. Jadi tolong dimanfaatkan benar. Yang penting harus mengerti perasaan orang gitu ya. Dan jadi kalau dia perasaan orang dimengerti, nggak ada deh ya. Kalau kita apalagi kita misalnya sebagai penjual gitu ya, marketing, ya berarti kacamata orang lain yang kita mau pakai. Nah ini sense-nya ini untuk Sudewa memang agak kurang gitu. Dia selalu maunya mengambil dari logika. Padahal naluri itu sangat dibutuhkan ya. Apalagi kalau bidang dia tuh bidang berunsur kayu dominan, tanah dominan, air dominan, atau campuran daripada ketiganya, nggak ada masalah. Kesehatan gimana Pak Kang? Kesehatan banyak minum aja cukup. Ya males minum ya. Jadi kalau males minum, yang kita takut dehidrasi, dan gangguannya juga takutnya ke pendengaran gitu ya. Itu bisa mengalami gangguan di pendengaran, dan kebiasaan mengonsumsi makanan yang terlalu asam dan manis tolong dikurangin. Oke. Nah, untuk posisi rumah, apakah ada masalah dengan pekarangan rumah saya, Pak? Saya belum jadi dewa. Terus bagaimana saya tahu pekarangan rumah dia seperti apa? Saya juga baru kenal di sini, Pak. Nah, kalau dia memberikan ilustrasi halaman rumah saya seperti ini bagaimana? Atau bahkan mungkin kalau dia on air langsung, mungkin saya masih bisa mendetek, bisa dibantu. Tapi kalau dengan begini, terus saya mau mengandalkan apa nih? Betul, Pak. Iya, minta maaf banget sama Sudewa. Yang udah dewa kan dia, bukan saya. Dari Sudewa saya pindah dulu, Pak ya. Oke. Dea Diani Tania, namanya bagus nih, Pak. Dea Diani Tania. Dea Diani Tania. Diani Tania. Oh ya, cantik banget. Iya. Oke. Ini lahir tanggal 1 Juni, Pak. 1 bulan 6 ya? Iya. Oke. Tahun 2003. 2003. Pukul 7:35 menit pagi. Pukul 7:30 menit pagi. Iya. Saya mau kuliah, Pak Kang. Jurusan apa yang cocok? Karena rencananya saya mau ambil jurusan kedokteran. Sayang sekali, di bidang kedokteran nggak cocok ya. Oke. Biasanya kalau orang nggak cocok di kedokteran, bisa aja saya bilang begini. Oke lah, kamu di kedokteran gitu ya. Tapi perkembangan kamu lambat nih. Andai kata kemudian mengambil spesialisasi maka akan keangkat gitu toh. Tapi ini sulit. Jadi potensi untuk di kedokterannya bisa-bisa nanti dia merana. Kecuali memang dia untuk pengabdian. Itu silakan gitu ya. Jadi saya khawatir perkembangannya lambat. Karena setiap orang kalau dia mau belajar rajin, apalagi buat dia saya nggak khawatir. Dia mau jadi dokter dia bisa. Kenapa? Karena dia ini orang yang nggak bisa diam ya. Daya tangkapnya cepat banget. Nah, tetapi satu hal tuh dia nggak punya tujuan hidup. Jadi yang saya khawatir ini bukan dia punya mau. Orang tua kemungkinan, Pak ya? Orang tua atau bahkan teman gitu ya. Nah, jadi sebaiknya kalau bisa diurungkan bidang yang cocok. Sebetulnya Dea ini malahan agak sedikit tomboy gitu. Ya demennya kalau kita lihat mainan aja lebih seneng dia ke mainan cowok. Jadi kalau dia masuk mechanical, electrical, dunia teknik, mekanik, otomotif itu bidang dia tuh. Wah, keren, Pak ya? Iya, ya bidang metalurgi. Metalurgi ini bagus, apalagi pemerintah kita kan sedang menggiatkan pertambangan, terutama nikel. Karena nikel kan masa depannya bagus. Kendaraan listrik, Pak?
Iya, Iya. ya. Nah, Dea ini cocok di sana, gitu. Ya. Nah, kemudian pilihan lainnya, Dea bisa ke bidang itu masak memasak. Dia Oke. jagoan masak jadi ini feminimnya. Dia jago masak di bidang Western ataupun Asia. Oh, luar biasa. Jadi kalau dia mau masuk kuliner atau dia mau masuk ke bidang food science, food tech, industri makanan, silakan gitu. Wah, itu kombinasi yang menarik itu ya. Iya, jadi Food science. ini luas nih. Nah, tapi satu hal, kan Dea bilang tadi mau jadi dokter. Saya mau minta tolong sama Dea. Kalau orang mau jadi dokter, dia harus bisa mengurus dirinya sendiri dulu. Sekarang pertanyaan saya, sudahkah Dea memakan sayur yang lebih banyak daripada daging? Wah. Ya, karena apa? Karena kalau bukan didikan dari orang tua yang misalnya pemakan sayuran, ya, maka dia menjadi karnivora nih. Ya, bahkan dia lebih senang yang bakar-bakaran, yang panggang-panggangan. Nah, jadi dia tuh ke bidang yang misalnya ke makanan sifatnya macam bistik, hotdog gitu, makanan Eropa macam begitu. Wah, dia hobinya luar biasa gitu kan. Nah, ini mengganggu dia punya kesehatan. Ya. Potensi dia kena penyakit yang berbahaya yang kita paling takut itu besar. Jadi bukan saya mau nakut-nakutin. Bakatnya itu ada gitu. Ya. Kalau sop kambing nggak masalah Pak ya? Itu buat kita. Kalau buat Dea sekali-kali boleh gitu ya. Karena dari seluruh daging, kalau Dea pernah mencicipi kambing, dia nggak akan pindah ke bidang lain. Sebab yang dia paling suka yaitu kambing atau sapi gitu. Ya. Malah dia ke ikan agak kurang gitu ya. Ke ayam agak kurang. Jadi saya maunya dia lebih banyak justru mengkonsumsi semacam ayam begitu ya. Dan jaga dirinya jangan sering kena angin ya, apalagi angin malam. Nah, gigi dijaga, tulang dijaga, gigi dia tuh gampang keropos. Kemudian juga tolong apa itu? Kalau untuk masa depan, tolong dia sering pakai baju putih dan hijau. Oke. Baik, semoga terbantu ya di Adi ini. Lengkap banget kan? Kenapa Kang? Lengkap banget. Lengkap banget Pak Kang. Ya, jadi saya berharap Dea nggak salah pilih jurusan deh. Karena tadi kan kalau tidak teknik ya tata boga Pak ya. Iya, apalagi sekarang masa depan kan kita udah lihat jelas sekarang. Mobil bensin udah mulai ditinggalkan. Oke. Karena kedepannya arahnya memang untuk mengurangi BBM ya, biar udara dan lingkungan kita bisa jauh lebih sehat. Betul. Nah, ini salah satu bidang Dea, bidang unggulannya di situ. Oke. Baik, nanti kita teruskan kembali Pak Kang, cuma kita break dulu sebentar ya. Oke, mulai tanggal 17 bulan 10 tahun 2020 sampai dengan 14 November tahun 2020, kecenderungan menepuk dada sendiri, di mana keangkuhan bersemayam di dalamnya, apabila tak segera disadari, tak segera tersadari, bukan tidak mungkin menjadi berkepanjangan dan dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap eksistensi diri sendiri, juga terhadap aspek kepercayaan, juga terhadap sepak terjang di kemudian. Ada pula yang harus diwaspadai. Apa itu? Ingat buku yang telah Anda baca. Di sana ditulis, sensitivitas berlebihan, di mana kekhawatiran dan ketakutan tak terlepas daripadanya merupakan kendala terbesar yang patut diwaspadai oleh siapapun. Nah, dengan kata lain, efek samping daripada fenomena menepuk dada sendiri itu pun, kalau tak segera disadari, akan terbawa hingga ke ujung waktu tersebut.
hingga ke 11 Februari 2021. Itu setidaknya. Demikian pula halnya dengan kecurigaan yang dikhawatirkan menjadi momok sandungan bagi sepak terjang kita sendiri. Anda harus paham bahwa bulan ke-9 ini tentunya ada sesuatu nilai lebih dibanding bulan sebelumnya, ya. Ada sesuatu yang lebih menguntungkan. Karena kata kuncinya sendiri jelas, dikatakan bahwa disiplin dan ambisi mantapkan kesuksesan. Nah, hal ini janganlah sampai berlalu dengan sia-sia belaka. Ada apa dengan masa KW sebetulnya? Apakah mendisiplinkan diri di masa KW begitu sukar? Atau malah gampang? Memang seperti telah dikemukakan tadi, tidak semudah diutarakan. Namun, berbeda dengan bulan-bulan yang telah berlalu. Masa KW tampaknya akan memprasaranai ataupun memudahkan perwujudannya. Asalkan ada kemauan dari dalam diri kita sendiri. Ada kemauan dan ketulusan pada benak kita sendiri. Dan itu harus ditekad bulatkan. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Pak Kang Hongkian, kita jawab pertanyaan lagi ya. Oh, so pasti. Oke, kali ini datang dari Erik Wijaya Limota. Erik Wijaya Limota, Pak. Wijayanya ejaan baru lama nih. Ejaan baru, Pak. Wijaya. Limota. Ya, Wijaya Limota. Oke. Lahir 17 Maret Oke. tahun 1990. Iya. Pukul 9:50 pagi. 9:50. Ya. Oke. Ini karena bulan purnama jadi setengah menggelora, Pak ya. Pertanyaannya soal jodoh, Pak. Jodoh saya di mana nih, Pak Kang? Jodoh. Ya, yang penting nomor 1 ya, jangan emosional. Ya, kelihatan sih emosinya meledak. Jadi kalau kita bikin ukuran, kalau emosinya Erik tuh 3 kali normal gitu. Oh. Jadi kebaca lah sama lawan jenis. Kemudian nomor 2, ya sehemat bagaimanapun, sepelit apapun harus keluar duit juga lah ya untuk berkencan gitu. Betul, buat ngasih hadiah gitu, Pak Kang. jangan terlalu perhitungan. Iya. Nah ini Erik perhitungannya bukan main. Maksudnya kalau lagi hari spesial nontonnya nggak ada salahnya keluar uang lebih, Pak ya? Betul lah ya. Bukan berarti kita patut menyombongkan diri untuk mencari jodoh. Bukan begitu yang dimaksud. Ya, tapi ya namanya wanita ya perlu kita perlakukan sebagaimana mestinya lah. Maunya wanita kan ya dimanja misalnya, dan kemudian manjanya dia paling enggak ya kita ajak makan atau apa ya jangan terlalu pelit lah. Waduh, pakarnya soal hubungan, Pak Kang ya? Pakar sih enggak, karena lebih ke pengalaman, Pak ya. jangan suka buka rahasia.
Ini Iya. bawaannya Pokoknya jangan pelit nyodok ya, banget. harus bisa memanjakan pasangan ya kalau mau Iya, hubungan lancar ya ya. walaupun bagi wanita kalau cowok terlalu memanjakan, kita juga harus hati-hati. Iya. Ada apa? Sebab kalau orang yang terlalu bermulut manis juga harus diwaspadai gitu kan. Yang emosi semacam Erik harus diwaspadai. Tapi harusnya Erik juga bisa menggait untuk menunjukkan bahwa Erik itu sebetulnya ya semangatnya tinggi gitu. Oke. Jadi yang dikedepankan tuh semangat, jangan emosinya gitu. Iya. Karena lagi semangat-semangatnya usaha dagang mainan dari plastik, Pak. Apakah cocok? Dagang mainan dari plastik lambat banget ya. Ya paling-paling kalau misalnya kita mulainya dari waktu yang tepat, rumah kita cocok, kemajuannya masih kelihatan. Tapi kalau enggak, apalagi mulainya pada saat yang enggak cocok, tahun ini sih berat gitu. Apalagi kan Shokuda lagi ciong gitu kan. Nah, jadi kecocokannya nggak ada lagi di situ. Yang paling cocok kalau dia mainannya tuh dari bidang dari kayu. Cuma sekarang mainan dari kayu apa ya? Wah, udah ditinggalin anak-anak, Pak. Mainan Begitu dari ya. kayu sekarang. Ya mungkin kita perlu inovasi lagi ya. Ya sekarang kan banyak tuh kayu-kayu yang bisa diukir bagus-bagus. Kalau kita bikin jadi mainan kan bagus tuh. Iya. Ya sekarang peralatan canggih sekarang apa sih yang nggak bisa dibikin? Ya toh? Nah atau dia di bidang logam gitu. Jadi usahakan usahanya tuh kalau dia mau majunya cepet, mulailah berusaha di bidang berunsur kayu dominan. Ini pilihan nomor satu. Yang kedua pilihannya adalah logam, tapi logam campur api dia nggak cocok gitu. Kalau furniture gimana, Pak? Furniture kayu dong, Iya, cocok ya? sangat. Sekarang dia bidangnya apa? Kalau dia di bidang furniture juga, berarti selama ini furniture-nya yang diandalkan jangan-jangan mainannya yang disubsidi. Iya. Jadi cocoknya furniture ya Pak Erik Wijaya ya? Iya, dan tolong Erik kalau ke furniture ya kembangkan nalurinya, kreativitasnya gitu. Ya karena Erik itu lebih mengandalkan ini logikanya itu tadi kan kita bicara tuh siapa tuh yang logikanya kuat sekali. Ini Erik lebih-lebihan lagi gitu. Jadi dia seringkali nggak mau memakai perasaannya gitu. Padahal bisnis tuh nggak mesti logika. Iya. Ya harus juga dengan naluri yang kuat. Insting Pak ya? Insting. Oke. Baik, sekarang saya beralih ke Beatrice Pak. Beatrice. Oke. Tanggal 18 bulan 4 18 bulan 4 tahun 1984. 1984 Jam pukul 23:04 malam. 23:04. Ya. Oke. Apakah usaha kedai minuman dan makanan kecil cocok bagi saya? Kedai minuman, makanan kecilnya yang dia harus lebih mengandalkan minuman. Kalau sekarang kita lihat ada kafe itu kan ada dua macam juga kan. Betul. Ada yang menjual makanan, minuman cuma buat tambahan. Ya. Ada yang spesialisasinya minuman, kuenya tambahan. Betul. Nah yang kedua ini yang lebih cocok untuk Beatrice gitu. Jadi dia lebih cocok ke bidang minuman. Ada lebih bagus kalau dia tambahannya itu bukan makanan kecil, tapi dengan misalnya dengan bakmi gitu ya, atau dengan masakan-masakan Asia gitu atau Indonesia itu lebih bagus ya. Dan sebetulnya leadershipnya Beatrice ini sangat besar ya. Dan kalau kita mau bicara hoki, Beatrice ini hokinya bukan main. Jadi kalau dia nih jadi pejabat, potensi dia untuk mendapati posisi tinggi itu sangat besar. Wow. Ini kalau buka usaha Pak, baiknya tahun ini atau setelah Imlek Pak?
Setelah tahun baru Imlek dong ya, karena tahun tikus sio tikus lagi jelek. Seperti tadi kan, siapa yang tadi sebelum ini ya? Saya langsung lupa Pak. Erik Wijaya Wimoto. Iya, ya itu kan dia sio kuda. Tahun ini juga nggak boleh memulai. Iya. Ya, jadi kalau furniture-nya itu dia belum mulai, ya jangan dimulai pada tahun ini. Begitu juga untuk Beatrice, juga sio tikus jangan memulai tahun ini. Iya. Ya, Termasuk ini Pak, arah tempat usaha yang cocok dan handicap. Oh, Jadi arah rumahnya sekarang ke arah timur, karena dia masih tinggal sama ibunya. Oh, kalau ibunya bisnis nggak? Ya, kalau ibunya nggak bisnis, ke arah timur udah cukup bagus buat Beatrice. Tapi kalau ibunya bisnis, ada kerjaan, ya tentu harus menghitung ibunya. Oh. Nah, kendalanya daripada Beatrice ini, Beatrice gampang tersinggung gitu. Dan juga Beatrice orang yang ibunya ibu rumah tangga katanya Pak. Oh ya, kalau ibu rumah tangga ya berarti oke di tempat ya. Cuma saya mau minta tolong Beatrice ya. Beatrice ini luar biasa potensinya. Ya, apalagi tinggal sama ibu. Beatrice harus bisa menjadi kebanggaan ibu dong ya. Betul. Nah, kenapa saya bilang jadi kebanggaan? Karena potensi Beatrice itu di luar kesadaran Beatrice sendiri kemungkinan. Sangat luar biasa. Jadi harus diupayakan betul-betul. Nah, untuk itu handicap yang harus dibuang adalah gampang tersinggungnya, gampang ngelamunnya. Nah, yang harus diupayakan adalah kreativitasnya yang dikembangkan. Ya, jadi tolonglah jangan gampang salah paham dengan ucapan orang lain, jangan cepat-cepat ambil kesimpulan, ya. Tapi cobalah kemampuan naluri yang besar itu dikembangkan untuk kreativitas yang bagus. Namun demikian, saya berharap Beatrice tidak lagi memakai baju warna hitam, abu-abu atau biru. Itu warna kebanggaan dia selama ini. Iya. Ya jangan lagi. Ya, jadi pakailah warna yang paling dia nggak suka, warna putih, ya. Oke. Mudah-mudahan lama-lama dia akan menjadi suka juga. Ya, dan satu hal tentunya jaga pagunya nggak bagus, gampang masuk angin. Dan tolong tanya dokter ya, karena dia butuh kalsium ya, dia kurang kalsium. Dan hindari gorengan karena sering radang tenggorok. Dan tolonglah untuk membuat kerangka kerja baik jangka panjang jangka pendek agar tidak menyimpang. Ya. Oke. Sebelum kita menyimpang lebih jauh, kita break dulu Pak Kang ya. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Oke Pak Kang, sudah ada yang bergabung ingin bertanya langsung malam hari ini? Ya. Kita jumpai dulu ya. Selamat malam Ibu Shirley. Selamat malam. Tinggal di mana Bu? Di Puri Indah. Puri Indah. Silakan pertanyaannya Bu. Ya, Pak Kang, saya mau tanya. Ya. Saya lahir 26 bulan 5, 1982. 26 bulan? Oh iya. Lahirnya tanggal 26 bulan 5, 1982. Bulan 5 tahun berapa? Nggak jelas ini. 82 Pak Kang. Soalnya feedback ini. Iya. Mungkin Bu Shirley radionya dimatikan saja Bu biar tidak feedback. Oh, sudah
saya Udah nggak ya? pakai laptop. Oke. Tahun 1982 Pak Kang. 26582 jam Jam 7:04. jam 7:04 pagi. Iya. Oke. Suami saya Namanya tanggal 24 Agustus 24 1974. bulan 8 1974. 1974 jam 17:21. Kurang lebihnya 17 sampai 18, Papa. jam 17 sampai 18. Iya. Iya, namanya Irawan Halim. Irawan. Halim. Oke, yang mau ditanya? Mau tanya ada rumah yang cocok pasang sama pekerjaan suami saya kan marketing itu makan. Terus saya sendiri marketing elektronik. Sebenarnya kerjaannya cocok apa enggak ya Papa? Kalau ibu marketing elektronik termasuk cocok ibu. Oh oke. Kalau suami di bidang marketing apa tadi? Marketing garment jenis Papa. Garment termasuk cocok juga. Oh gitu ya Pak. Tetapi ada tetapi nih. Ini kedua-duanya sih saya harap buka usaha sendiri ya. Iya Pak Kang, tapi gini, kok saya sama suami saya selalu maju mundur ya mau buka usaha. Kan suami saya mau buka usaha kayak baju garment gitu loh Pak Kang. Iya, begini. Sekarang sedang diurusin. Nah, kalau kita bicara maju mundur, saya khawatir rumah ibu ngadep utara atau ngadep selatan. Rumah saya madep barat daya Pak Kang. Kalau ngadep barat daya berarti harusnya nggak ada masalah. Barat dayanya berapa derajat? Aduh, nggak tahu lagi Pak Kang. Nah, kadang-kadang barat daya, Barat laut Pak Kang. barat daya, barat laut. Saya rumahnya barat daya Pak Kang, tetapi pintunya barat laut dikarenakan pintu di dekat garasi saya itu tutup sate Pak Kang, makanya pintunya ada di sini. Nggak jadi masalah. Yang saya mau tahu posisi tanahnya ngadep barat daya toh. Nah, Betul, barat barat daya. dayanya berapa derajat? Jadi mestinya nggak ada masalah. Ya, karena apa? Karena kedua-duanya punya tekad yang kuat. Iya. Dua-duanya mau berambisi. Yang penting semangat. Masalahnya Juragan Irawan ini kadang-kadang malesnya datang gitu. Oh, Ya, tapi hal itu bukan berarti melemahkan hasrat dia, enggak kok. Saya cuma mau tanya barat daya itu berapa derajat gitu. Kalau barat daya itu di bawah 202,5 derajat, berarti itu malah bermasalah. oh gitu Pak Kang. Iya, jadi berapa derajat gitu. Oke. Kadang-kadang orang, Derajatnya mesti diginiin dulu Pak Kang. kenapa? Mesti pakai kompas dulu ya Pak Kang. Betul, nanti pakai kompas, minggu depan telepon lagi deh. Kita lanjutkan ya. Sama satu lagi Pak Kang, kira-kira mesti pakai baju apa ya Pak Kang? Kalau buat Bapak harusnya pakai baju warna merah. Ya. Supaya semangatnya naik terus. Sedangkan Bapak tuh paling sering pakai baju warna putih. Ibu juga paling sukanya begitu. Oh, Iya bukan? jadi harus pakai baju merah lebih banyak ya Pak? Iya, jadi kalau Bapak di rumah tolong kasih hitam, abu-abu atau biru. Oh oke, hitam, Iya. abu-abu atau biru. Iya, jangan pakai baju warna putih lagi. Iya Pak Kang. Iya, sama saya mau minta tolong boleh nggak sih? Boleh Pak Kang. Ini soalnya bukan apa, Bapak itu lambungnya kan nggak bagus Bu. Lambungnya itu sering bermasalah, tolong sambelnya dikurangin bilang. Oke
Itu Bapak tuh hobinya kalau makan nggak berkeringat nggak senang itu. Iya, sama angin. Iya, tolong itu dikurangin karena itu ngerusak lambung Bapak ya. Oke. Cukup Bu Shirley? Ya sudah, nggak apa-apa. Iya. Nanti disambung lagi setelah Ibu ukur ya berapa derajat ya. Oke Pak Kang. Oke, terima kasih. Ya. Salam buat keluarga. Oke. Saya sekarang baca pertanyaan lagi Pak Kang ya. Oke. Mumpung lagi bulan purnama nih, tengah menggelora nih. Anastasia. Siapa? Anastasia. Anastasia. Iya. Tanggal 31 Mei Pak Kang. 31 Mei Tahun 1994. 1994. Pukul 9:30 pagi. Pukul 9 lewat 30 pagi Pak. 30 menit. Iya. Oke. Tentang jodoh. Apakah akan bertemu dengan jodoh dalam waktu dekat? Ini yang nanya jodoh ini dari tadi itu udah 2 ya. Ini yang ketiga nih. 3 Pak. Dan ketiga-tiganya apinya 3 kali lipat. Wah. Semua 3-tiganya sama. Mungkin boleh dikenalin. Jodohnya, wah jangan-jangan Sudewa jodohnya Anastasia mungkin Pak ya? Iya, tapi rame nanti. Rame, emosinya tinggi-tinggi semua. Jadi penyakitnya memang emosinya tinggi ya. Jadi emosi harus dikurangi. Walaupun sebetulnya Anastasia ini orangnya baik lah. Artinya baik apa? Dia habis ngomel lupa. Jadi dia pikir orang lain tuh nggak berasa. Sebab apa? Sebab dia orangnya juga To the point kali Pak ya kalau ngomong. Memang dia orangnya belak-belakan, to the point, dan nggak gampang tersinggung. Oke. Jadi dia anggap orang lain seperti itu. Ya, sama dia ya. Jadi kan akhirnya menjadi berbeda toh. Jadi dia juga nggak ada dendam gitu ya. Jadi tolonglah emosinya kalau untuk jodoh itu dikurangi. Yeah. Nah kemudian kalau dia bertekad dengan memakai baju warna hitam, biru, abu-abu atau putih, jodohnya cepat datang. Oke. Wah, ini jodohnya tahun ini semuanya pada deket ya. Sebetulnya ini kalau dari hitungannya buat Anastasia tuh malah udah keliwat 2 tahun yang lalu itu ada jodoh yang bagus banget. Siapakah dia Pak Kang? Ya tapi itu Anastasia yang tahu lah. Iya. Ya jadi sebaiknya apa yang tadi telah saya sampaikan tolong ya dipedulikan karena itulah kuncinya. Betul. Tetap semangat, jangan emosi, buka hati Pak Kang ya. Gitu. Betul lah. Kalau karir gimana Pak? Bisnis yang cocok apa Pak? Bisnis yang paling cocok di bidang berunsur kayu dominan. Ada satu lagi saya nggak mau kasih tahu karena lambat sekali. Jadi tolonglah usaha di bidang berunsur kayu dominan. Yang keduanya campuran antara kayu dengan air ya. Rezekinya juga bagus, jadi jangan pernah khawatir. Potensinya dia untuk jadi pebisnis juga terbuka asal emosinya dikurangi dan sering pakai baju warna putih. Itu aja. Oke. Sukses ya buat Anastasia ya. Semoga bisa ketemu jodohnya dalam waktu dekat ini. Kita beri kembali Pak Kang. Oke. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta.
kita teruskan kembali Pak Kang ya. Oke. Menjawab pertanyaan yang masuk pada malam hari ini. Di antaranya ada pertanyaan datang dari Esther. Esther Pak. Iya. Esther ini lahir tanggal 10 bulan 3. Tanggal 10 bulan 3. Tahun 1969. 1969. Ya. Pukul 10 pagi Pak Kang. Pukul 10 pagi. Oke. Pertanyaannya, apa cobaan saya sampai akhir tahun ini Pak? Apa cobaan saya? Kalau cobaan saya susah jawab ya. Kenapa? Karena sio ayam itu kan lagi ciong, memang banyak gangguan. Tapi belum tentu nggak ada pemasukan yang baik. Bukan berarti nggak ada keberuntungan. Jadi Ibu Esther harusnya kan menghitung berapa jumlah nilai keberuntungannya di tahun ini. Itu ada tertera di buku dan ada caranya. Nah, paling enggak kalau buku ada itu lebih bagus karena di sana kan ada solusinya. Tapi setidaknya kita tiap bulan memberikan jalan keluar, solusi, ya. Maka pada tiap bulan saya membuat satu video solusi untuk 12 show. Untuk setiap show-nya seharusnya seperti apa. Dan untuk itu selain ramalan, saya memberikan solusi sehingga ada beberapa yang komen, saya tuh katanya babelit, panjang lebar. Padahal tujuannya adalah bagaimana supaya ini dapat justru lebih dicerna, ya. Karena kalau sekedar ramalan tanpa solusi, tentu saya lebih gampang membuatnya gitu kan. Iya. Nah, dengan menyimak itu mudah-mudahan ada caranya. Jadi bagi saya yang ngasuh ramalan 12 yo, ramalan itu bukan untuk kemudian dipegang, bukan untuk satu pernyataan yang tidak bisa ditanggulangi begitu. Jadi kalau tadi Ibu Esther mengatakan bahwa bagaimana derita saya, kita kan nggak mengharap adanya derita itu. Betul. Ya justru dengan adanya panduan tadi, kita mengharap segala derita tadi nggak akan terjadi, bisa disingkirkan jauh-jauh hari. Kita itu bisa satu. antisipasi Pak ya. Kenapa? Kita bisa antisipasi ya. Betul, kita antisipasi dan kita tanggulangi. Nah yang kedua, selama ini saya sudah di media elektronik dari tahun 92 sampai sekarang udah 30 tahun ya. Nah, itu semua kan di Sonora aja sudah 12 tahun. Kita berbicara feng shui. Nah, apa sih kegunaannya feng shui? Nah, dikala kita lagi ciong, feng shui itu bersifat menahan. Jangan sampai kita mengalami kejatuhan. Jadi kalau feng shui rumah kita sudah baik dan benar, ya sudah sesuai, maka kita nggak perlu khawatir. Memang ketika kita ciong, keberuntungan menurun. Nah, tetapi menanggulanginya gampang karena kita udah ada solusinya juga, dan feng shui sudah menahan dari jauh-jauh hari kalau kita sudah tata dengan baik, kedudukan rumah sudah benar, penataan di dalam baik. Jadi itulah saya berharap Ibu Esther bisa maklum, bisa paham itu dan mencari jawaban dari video-video kita yang sudah kita upload juga kan. Ya Anto ya. Jadi saya berharap ke depan nggak ada lagi derita tadi. Kalau kesehatannya bagaimana Pak Kang? Kalau kesehatan saya cuma melihat yang dari bawaan lahir itu cuma pada ginjal. Ya. Jadi masalah minuman itu nomor satu ya. Lain-lain nggak ada masalah kecuali kita merusaknya dengan pola dan gaya hidup gitu. Ya pada prinsipnya yang tidak sehat Pak. Iya, pada prinsipnya kan
masalahnya dari bawaan lahir cuma pada ginjal aja dan pendengaran, gitu aja. Oke. Satu lagi Pak Kang. Oke. Ini kembali soal jodoh Pak Kang. Bukan main. Bukan main ya. Atas nama Febianto. Febianto. Febianto ini lahir tanggal 13 Februari 13 bulan 2 tahun 1978. 1978. Pukul 14:26 siang. Pukul 14:26. Oke. Jodoh Pak Kang. Masalah jodoh. Aduh. Saya nggak mau jawab lagi. Ini beda sama yang tadi kali ya Pak? Sama lagi. Sama lagi. Kalau tadi 3 itu kan emosinya tinggi semua. Iya. Ini ditambah bapak kan. Aduh. Emosi plus baperan. Iya. Padahal dia juga orangnya nggak ini loh, nggak keras kepala, nggak dendam gitu ya. Cuma masalah emosi. Jadi saya berharap untuk yang mau bertanya masalah jodoh, ya, tolong deh dibuka lagi tuh video mendobrak hambatan jodoh. Yeah. Tetapi buat Febianto, kan show-nya kuda. Tahun ini jangan maksa diri, karena potensi dia kadalin sama cewek sangat besar. Waduh. Kuda dikadalin ya? Iya. Masa kuda bisa takut sama kadal gitu kan? Jadi tahun ini jangan dulu ya Pak Kang ya? Jangan dulu deh ya. Kalau pekerjaan gimana Pak Kang? Kalau pekerjaan bagus, dia nggak ada masalah ya, orangnya ambisius. Ya. Cuma itu lagi, tadi kan saya udah bilang dia itu nggak punya tujuan hidup. Ya. Ya seperti yang tadi yang bertanya masalah bidang pendidikan apakah boleh ke kedokteran gitu kan. Sehingga dia gampang terombang-ambing sama orang lain. Nah, Febianto dari masih kecil suka ngejengkelin orang tua. Kalau ditanya nanti besar mau jadi apa, dia ngelagak-lirik lihat saudara, lihat temen. Kalau temannya dokter, dia bilang dokter, dia ikut bilang dokter. Ya. Nah, jadi hambatan Febianto adalah target ya, tujuan yang nggak ada gitu. Jadi dia harus berani meyakinkan diri bahwa dia tuh mampu gitu, dan memang dia mampu. Nah, kalau orang yang nggak mampu, saya bilang kamu harus meyakinkan diri kamu mampu. Ya. Ya saya bikin celaka orang mungkin ya, dan saya harus memberikan jalan bagaimana supaya menjadi mampu. Tapi kalau Febianto memang dia punya kemampuan untuk itu, cuma dia nggak berani mentargetkannya. Ya, jadi dia harus bisa membayangi bahwa dia tuh memang berhasil gitu. Dan kalau itu dia bisa, satu dia tuh yang masalah emosi, padahal dia tuh bersemangat tinggi. Dia itu disiplinnya tinggi, bahkan nyaris kepengen jadi orang perfeksionis gitu. Ya, nah hal-hal ini kan sifatnya menunjang nih. Betul. Ya, walaupun perfeksionis juga bisa menjadi hambatan gitu. Ya, tapi kalau dia punya tujuan, maka berbagai hambatan tadi lama-lama juga akan terkikis dengan sendirinya. Betul. Sehingga tanpa dia sadari tujuan akan tercapai, terutama kalau bidang bisnisnya cocok. Nah, ada beberapa bidang bisnis, ya, dia bisa cocok di bidang berunsur api dominan, dia bisa cocok di air dominan, ya, api dengan air ini ada banyak bisnis nih. Tetapi yang paling menjanjikan buat Febianto kalau dia berusaha di bidang berunsur kayu dominan atau setidak-tidaknya campuran antara kayu dengan air, maka kemajuannya akan luar biasa begitu. Tetapi tentu saja jangan juga dimulai pada tahun yang sekarang ini karena lagi ciong toh. Betul. Ini mudah-mudahan juga bisa membantu sahabat sonora yang lain Pak Kang ya. Mumpung
lagi bulan purnama, gelora tengah tinggi-tingginya, mudah-mudahan jodohnya juga bisa disikat dan bisa ketemu dengan orang yang tepat, Pak. Makanya tadi saya bilang, ya kalau kita lagi bulan purnama, itu bisa-bisa yang orang di otaknya tuh, di benaknya, yang ada tuh bagaimana pacar gitu. Iya. Gua belum punya pacar. Nah ini cari-cari ini, makanya kita beruntung. Ada satu mitos, itu mitos malam bulan purnama. Yeah. Jadi kalau malam bulan purnama, ada satu bule Belanda dulu bilang jangan pernah berburu kancil di malam bulan purnama. Yeah. Kenapa? Tahu nggak? Tahu, Pak. Kenapa? Gelap. Bukan. Karena semua makhluk hidup libidonya meningkat. Oh. Nah kalau kancil diburu pada yang jumlahnya terbatas itu, diburu, maka dia nggak akan beranak pinak, akan kemudian habis dong. Besok anak cucu nggak tahu lagi. Betul. Yang mana itu kancil gitu. Okay. Nah manusia pun libidonya meningkat. Jadi waspada di malam bulan purnama walaupun asmara meningkat. Jadi bagi orang tua yang punya anak gadis, tolong diingat jangan pulang malam-malam. Itu dia. Jangan pulang malam-malam menutup jumpa kita malam hari ini, Pak Kang. Oke. Terima kasih Pak Kang buat kebersamaannya. Sama-sama juga Gan Anto, sedang hati kita bisa membantu sahabat Sonora. Mudah-mudahan sahabat Sonora berkenan dan dapat memetik manfaatnya sehingga berkesuksesan, dan itulah harapan kita semua. Amin. Itu yang Sukses kita harapkan. selalu, selamat malam juga Gan Anto.